Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira Sari dengan NPM 2014231004. Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi statistika dasar, yaitu distribusi binomial. Apa sih distribusi binomial itu? Distribusi binomial adalah ukuran penyebaran data pada sebuah percobaan di mana hasilnya sesuai dengan percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli sendiri merupakan percobaan di mana hasilnya merupakan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan sukses dan kemungkinan gagal. Distribusi binomial sendiri seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Penggunaan distribusi binomial dapat mempermudah mengetahui besarnya probabilitas atau besarnya nilai harapan yang terjadi untuk setiap peubah acak X. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri distribusi binomial. Ciri-ciri yang pertama yaitu setiap percobaan hanya mempunyai dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Yang kedua, setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Maksud dari ciri-ciri yang kedua ini adalah setiap hasil dari percobaannya tidaklah berpengaruh pada percobaan yang lainnya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, probabilitas sukses setiap percobaan harus sama. Jumlah probabilitas berhasil dan gagal harus sama dengan 1. Yang keempat, jumlah percobaan N harus memiliki jumlah tertentu. Kemudian syarat distribusi binomial. Syarat yang pertama, jumlah trial merupakan bilangan bulat. Maksudnya adalah jumlah dari trial atau percobaan haruslah bilangan bulat yang bukan merupakan bilangan koma, misalnya 3, 10, atau 15. Kemudian syarat yang kedua, setiap percobaan mempunyai dua outcome. Ini sama seperti ciri-ciri distribusi binomial yang pertama, di mana dua outcome atau hasilnya merupakan kemungkinan hasil sukses dan gagal. Untuk syarat yang terakhir yaitu peluang sukses sama setiap eksperimen. Kemudian kita masuk ke dalam rumus umum dari distribusi binomial, yaitu rumusnya PR sama dengan NCX atau kombinasi dikalikan dengan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X, dengan PR adalah peluang kejadian R yang diharapkan atau peluang kejadian yang kita ingin dapatkan, kemudian N banyaknya kejadian, X banyaknya keberhasilan dalam kejadian, P peluang berhasil, Q peluang gagal, dan NCX sama dengan rumus kombinasi. Kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu bila sekeping uang koin yang memiliki angka A dan muka bergambar G dilempar sebanyak 10 kali. Tentukanlah probabilitas peristiwa muncul muka bergambar angka A sebanyak 6 kali. Hal yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus menuliskan terlebih dahulu rumus dari distribusi binomial, yaitu PR sama dengan kombinasi dikalikan P atau peluang berhasil dipangkatkan X dikalikan dengan Q atau peluang gagal dikalikan dengan N min X. Dari rumus ini kita bisa mengetahui bahwa apa saja yang harus kita ketahui dari soal. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa angka 10 atau sebanyak 10 kali ini bisa kita tentukan bahwa angka 10 ini merupakan nilai dari N. Mengapa? Karena jumlah percobaan kita melempar uang koinnya itu sebanyak 10 kali, maka angka 10 ini merupakan nilai dari N. Kemudian untuk nilai P dan Q yaitu 0,5 dan 0,5 bisa kita tentukan dengan nilai tersebut seperti yang telah saya sebutkan, bahwa untuk koin itu peluang berhasil dan peluang gagalnya akan sama karena mereka hanya memiliki dua sisi, jadi jumlah peluangnya itu sama dengan 1 dibagikan dengan dua sisi sama dengan 0,5. Kemudian untuk nilai X sama dengan 6 itu karena angka 6 yang ada di soal ini berada di
berada pada pertanyaannya, atau sama seperti yang telah saya beritahukan bahwa nilai X bisa saja kita katakan bahwa nilai X ini merupakan nilai yang kita tanyakan. Jadi angka 6 ini merupakan nilai X. Kemudian dari yang kita ketahui ini bisa kita langsung masukkan ke dalam rumusnya, di mana 10Cn atau kombinasi 10n 10 6 dikalikan nilai peluang keberhasilan 0,5 dipangkatkan 6 dan dikalikan 0,5 dipangkatkan 4. Kemudian rumus kombinasi bisa kita jabarkan terlebih dahulu, di mana 10 faktorial per 6 faktorial dikalikan 4 faktorial dikalikan nilai dari 0,5 dipangkatkan 6 yaitu 0,015625 dikalikan nilai dari 0,5 dipangkatkan 4 yaitu 0,0625. Kemudian bisa kita jabarkan dari rumus kombinasi ini, di mana 10 faktorial kita jabarkan menjadi 10 dikalikan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kemudian dibagi 6 faktorial dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Mengapa 10 faktorial kita jabarkan hanya berhenti sampai 6 faktorial? Karena agar bisa kita bagi dengan nilai 6 faktorial di bagian penyebut. Jadi di sini kita bisa coret sehingga bernilai 1. Kemudian bisa kita kalikan nilai dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagikan 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dikalikan lagi dengan 0,00097652625. Hasil dari rumus kombinasi yang ada di atas sama dengan 210 dikalikan 0,00097652625 menghasilkan 0,205078125, atau bisa kita bulatkan 4 bilangan di belakang koma menjadi 0,2051. Kemudian kita lanjutkan kepada contoh soal nomor 2, yaitu mengenai imunisasi rubella. Soalnya yaitu probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,4. Pada suatu hari, Puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 bayi belum diimunisasi rubella adalah, sama seperti contoh soal yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya masih sama dengan rumus distribusi binomial yang sebelumnya. Kemudian dari rumus ini kita bisa mengetahui apa saja yang dapat diketahui dari soal. Yang pertama, peluang tidak diimunisasi. Ini sudah jelas terdapat dalam soal, di mana probabilitas seorang bayi atau kemungkinan atau peluang seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,4. Maka nilai dari peluang tidak diimunisasi atau nilai P sama dengan 0,4. Kemudian nilai Q-nya itu sama dengan 1 dikurangi 0,6. Nilai 1 kita dapatkan dari salah satu ciri-ciri distribusi binomial, di mana jumlah peluang berhasil dan peluang gagal sama dengan 1. Maka untuk menentukan peluang diimunisasinya atau peluang dari Q-nya, maka kita bisa menggunakan rumus 1 dikurangi dengan P, di mana nilai P-nya 0,4, maka 1 dikurangi 0,4, di sini harusnya 0,4, sama dengan 0,6. Kemudian selanjutnya yang kita ketahui adalah X sama dengan 3, di mana nilai 3 itu berasal dari yang ingin kita ketahui, yaitu 3 bayi belum diimunisasi rubella. Maka X-nya sama dengan 3, kemudian N sama dengan 5, yaitu dari jumlah bayinya, dimana seharusnya ini 5 orang, jadi kita buat N sama dengan 5. Kemudian kita masukkan yang kita ketahui ini ke dalam rumus, dimana NCX nya menjadi 5C3 dikalikan dengan P 0,4 pangkat X nya 3 menjadi 0,4 pangkat 3 dikalikan 0,6 pangkat 5 kurang 3. Kemudian
Kita jabarkan terlebih dahulu rumus kombinasi, yaitu 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial dikalikan dengan hasil dari 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,064 dikalikan dengan 0,6 dipangkatkan dengan hasil dari 5 kurang 3 sama dengan 2, sehingga 0,6 pangkat 2 hasilnya 0,36. Kemudian sama seperti contoh soal nomor 1, kita akan jabarkan lagi menjadi 5 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial, dan 3 faktorial dikalikan 2 kali 1. Sama seperti contoh soal nomor 1, di mana 5 faktorial ini hanya saya jabarkan hingga 3 faktorial agar bisa dibagikan dengan 3 faktorial di bawah penyebutnya, di bagian penyebutnya. Mengapa saya bagi dengan 3 faktorial dan mengapa bukan 2 faktorial di sini? Itu karena apabila saya bagi dengan 2 faktorial di sini, maka nantinya yang akan perhitungan kita akan semakin menjadi panjang, karena nantinya 3 faktorial akan kita jabarkan lagi menjadi 3 kali 2 kali 1, dan karena itu saya memutuskan untuk saya bagi dengan 3 faktorial, sehingga nantinya kita hanya perlu membaginya dengan nilai 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1. Kemudian hasil dari kombinasi ini nantinya akan dikalikan dengan 0,02304 menjadi 0,2304, atau kita bisa bulatkan menjadi 0,23. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal terakhir, di mana sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitas di mana paling banyak 2 orang mahasiswa lulus ujian. Sama seperti contoh soal yang sebelumnya, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Kemudian dari rumus ini kita harus menentukan apa saja yang harus kita ketahui dari soal, di mana jumlah N sama dengan 5, yaitu banyaknya mahasiswanya sebanyak 5. Kemudian P sama dengan 0,7, di mana 0,7 ini berasal dari probabilitas kelulusannya atau probabilitas berhasilnya, sehingga P sama dengan 0,7. Untuk Q itu kita bisa menggunakan rumus seperti sebelumnya, di mana jumlah peluang sama dengan 1, maka untuk peluang gagal kita bisa tinggal mengurangi 1 dikurangi dengan 0,7, sehingga hasilnya 0,3. Kemudian untuk X, di mana di sini yang dipertanyakan adalah probabilitas di mana paling banyak 2 orang mahasiswa lulus ujian, sehingga bisa X-nya ini akan kita tentukan, yaitu X paling banyak atau X kurang dari sama dengan 2. Nantinya ini caranya akan sedikit lebih panjang daripada soal-soal sebelumnya, karena kita di sini akan menentukannya, yaitu X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1 hingga X sama dengan 2, karena paling banyak 2 orang mahasiswa lulus ujian. Dari hasil probabilitas masing-masing X-nya ini nantinya akan kita jumlahkan, kemudian kita jabarkan satu per satu, di mana X sama dengan 0 itu kita masukkan rumusnya, yaitu 5C0 dikalikan P pangkat 0, karena X-nya di sini diketahui 0, kemudian Q pangkat 5 dikurangi 0. Kemudian kita tambahkan dengan probabilitas untuk X sama dengan 1, yaitu 5C1 dikalikan P pangkat 1 dikalikan Q pangkat 5 min 1. Kemudian kita tambahkan dengan peluang untuk X sama dengan 2, yaitu 5C2 dikalikan P2 dikalikan Q dipangkatkan 5 minus 2. Kemudian bisa kita langsung tentukan. Kita lihat di sini untuk 5C0 itu hasilnya sama dengan 1. Bisa kita lihat dari catatan saya yang ada di sini, di mana kita jabarkan terlebih dahulu sama seperti sebelumnya, yaitu rumus kombinasi di mana 5 faktorial per 0 faktorial dikalikan 5 minus 0 faktorial. Kemudian kita bagi 5 faktorial dengan 5 faktorial, sehingga hasilnya nantinya sama dengan 1. Kemudian 0 faktorial hasilnya sama dengan 1, sehingga 1 dibagi 1 sama dengan 1.
Kemudian nilai hasilnya 1. Kemudian untuk yang kombinasi yang kedua, yaitu dengan X sama dengan 1, itu kita bisa lihat yang ada di sini, dimana 5 faktorial per 1 faktorial dikalikan 5 minus 1 faktorial. Di sini yang membedakan hanya dari nilai X nya saja, jadi bisa kita lihat dari bagian bawahnya. Kemudian 5 faktorial per 1 faktorial dikalikan 4 faktorial. Kemudian sama seperti soal yang sebelumnya, dimana kita harus menjabarkan nilai 5 faktorial terlebih dahulu, sehingga 5 dikalikan 4 faktorial dibagi 1 dikali 4 faktorial. Kita bisa coret kan nilainya sama, sehingga 5 dibagi 1 sama dengan 5. Hasilnya ada di sini. Kemudian untuk 5C2 atau kombinasi dari 5 dan 2 itu sama saja dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikalikan 5 minus 2 faktorial, sehingga hasilnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian sama seperti yang catatan di sebelahnya, dimana 5 faktorialnya akan kita jabarkan hingga ujung faktorial yang paling besar dengan penyebutnya, dimana di bagian penyebut yang paling besar ini ada 3 faktorial, sehingga bisa kita coret karena nilai yang sama-sama 3 faktorial, sehingga 5 kali 4 20 dibagikan dengan 2 sama dengan 10. Kemudian kita hitung tiap masing-masing dari probabilitas sesuai dengan jumlah nilai X nya, sehingga 1 dikalikan 0,7 pangkat 0 dikalikan 0,3 pangkat 5 hasilnya 0,00243. Kemudian hasil dari 5 dikalikan 0,7 pangkat 1 dikalikan 0,3 pangkat 4 hasilnya 0,02835. Dan hasil dari 10 dikali 0,7 pangkat 2 dikalikan 0,3 pangkat 3 hasilnya 0,1323. Nilai angka-angka ini akan kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi 0,16308 sama dengan kita bulatkan menjadi 0,163. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi distribusi binomial. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.